Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Besa Metialasna Desi, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Kalirejo, Gunawetan, Kabupaten Pasuruan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Terdapat serangkaian kegiatan yang telah saya lalui seperti eksplorasi konsep, diskusi melalui ruang kolaborasi, lalu belajar bersama Bapak Instruktur di alur elaborasi, sehingga terdapat beberapa kesimpulan yang saya dapatkan, yakni yang pertama, Ki Hajar Dewantara mengemukakan bahwa pendidikan mengarahkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan. Di sini dapat dikatakan pendidikan adalah menuntun semua kodrat yang ada pada anak. Karenanya, pendidik itu hanya dapat menuntun berkembangnya kekuatan kodrat yang ada, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup anak. Hal ini bisa kita implementasikan melalui trilogi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarsa Sun Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Lalu kesimpulan berikutnya, Ki Hajar Dewantara menegaskan setiap anak yang ada memiliki kodrat dalam tumbuh kembang mereka masing-masing. Maka kita sebagai guru harus memberikan pendidikan yang berpihak pada anak dengan cara memberikan kemerdekaan dalam belajar, memberikan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika siswa dalam melaksanakan pendidikan diibaratkan seperti padi, maka guru adalah petani yang menyebarkan benih atau bibit padi. Petani tidak bisa memaksakan tanaman padi menjadi tanaman lainnya. Hal tersebut juga dimaksudkan kepada anak-anak yang sudah mempunyai minat dan bakatnya masing-masing. Tidak bisa dipaksa untuk menjadi apa yang diinginkan oleh guru atau orang tua untuk tujuan tertentu. Kesimpulan selanjutnya adalah, menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti merupakan nilai-nilai moral yang harus ditanamkan dalam pendidikan. Menurutnya, pendidikan tidak hanya mempersiapkan siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga untuk mengembangkan budi pekerti dan karakter yang baik. Nilai-nilai budi pekerti dapat melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Salah satu contoh pendidikan karakter yang ditekankan oleh Ki Hajar Dewantara adalah mengajarkan anak untuk menghargai orang lain, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Hal ini sangat penting agar anak dapat belajar untuk menjadi pribadi yang baik, sopan, santun, dan mempunyai rasa peduli terhadap sesama. Sebelum mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Ini terlihat bagaimana anak-anak selama proses pembelajaran harus senantiasa mendengarkan dan diam pada saat saya mengajar dan berbicara. Maka yang saya yakini sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu kondusif adalah kondisi di mana anak-anak diam dan tidak berbicara atau ramai. Lalu yang kedua adalah anggapan anak yang tidak berhasil jika tidak mencapai KKM. Maka saat itu pikiran saya mengenai anak-anak adalah mereka yang di bawah KKM adalah anak-anak yang kurang pintar. Lalu pemikiran saya selanjutnya sebelum mengenal modul 1.1 adalah memberikan hukuman saat anak melakukan kesalahan. Hal tersebut membentuk kebiasaan yang dilakukan anak adalah berdasarkan ketakutan akan hukuman. Setelah mempelajari modul 1.1 ada beberapa perubahan dari pemikiran atau perilaku yang saya alami, yaitu diantaranya yang pertama, menyadari bahwa setiap anak adalah unik dan memiliki kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan
setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang kedua adalah setiap anak yang lahir sudah membawa kodratnya, yaitu watak bawaan dan segala kemampuannya. Namun, masih dalam keadaan samar atau belum tampak. Tugas kita sebagai guru menebalkan garis yang samar-samar tersebut. Dan yang ketiga adalah keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara adalah: yang pertama, saya akan memetakan kebutuhan belajar anak meliputi kesiapan belajar anak, profil belajar anak, dan minat belajar anak. Lalu yang kedua adalah saya akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan anak masing-masing. Lalu yang ketiga, membuat kesepakatan kelas untuk menumbuhkan kesadaran diri. Yang dapat saya tingkatkan dari apa yang telah dilaksanakan adalah penerapan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama oleh peserta didik. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan produktif. Perjanjian ini memberikan panduan bagi guru dan siswa tentang perilaku yang dapat diterima, berfungsi sebagai pengingat akan harapan, dan membantu memastikan rasa hormat satu sama lain. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.